Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai acara ibadah kita, terlebih dahulu bersaat teduh, berdoa dalam hati. Saat teduh kita mulai. Terima kasih Bapak, di mana Engkau masih memberkati kami dalam minggu ini, dan kami dapat berkumpul untuk memuji memuliakan nama kembali di rumah-Mu yang kudus ini. Sebentar kami akan memulai acara ibadah bagi kami hari ini. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini, ibadah yang pertama dan ibadah kedua nantinya. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir dalam ibadah kami. Biarlah hadirat Tuhan yang hadir dalam ibadah kami ini. Kuasai kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama. Kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat lagu pujian kita. Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri dengan lagu pujian Memasuki Ruang Maha Kudus. Kita sama-sama angkat lagu pujian kita.
supaya masuk derajat mulia. Siapakah itu derajat mulia? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam penerangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu, hai pintu-pintu yang berabat-abat, supaya masuk derajat mulia. Tuhan semesta alam, dialah derajat kemuliaan. Amin. Masih ada sukacita. Mari kita puji Tuhan dengan lagu pujian kita. Bersama dalam Tuhan, sebab dalam Tuhan itu ada sukacita. Amin.
Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Perjalanan iman yang diambil dari Mazmur 34 ayat 18 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Jangan lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama. Kita akan mengangkat pujian kita dengan pujian Kasih Allahku. kita bisa hadir di tempat Tuhan dan ruang Tuhan dan kudus ini dengan sukacita. Mari kita berdoa, mari kita menyembah Tuhan.
lewat doa, serahkan semua keluh kesah, apapun itu beban hidup kita yang kita alami dari minggu lalu sampai minggu ini. Biarkan Tuhan yang menolong kita, biarkan Tuhan yang menjaga kita. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, kasih Allah telah terbukti bagi kami, di mana kami banyak beban hidup, di mana kami banyak beban permasalahan, di dalam suka maupun duka, kami terkadang menyerah, kami terkadang hilang kendali, kami hanya tidak percaya. Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu selalu menjaga kami, melindungi kami, merawat kami, menjaga setiap langkah kami. Sebab Tuhan itu ajaib, Tuhan itu besar, Tuhan itu kuasa bagi kami. Tiada Allah yang baik selain Allah, yaitu Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah berkorban di kayu salib untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Engkau telah berkorban, maka dari itu ya Tuhan, dengan segala permohonan kami, berkati dan teruskan kami ya Tuhan, dengan darah-Mu yang mulia, supaya kami tetap bersyukur, supaya kami tetap menyembah dan memuji Engkau. Teruskan kuasa hati kami, jaga kami di masa muda kami, sebab kami di masa muda ini banyak beban, banyak pergumulan, banyak jiwa-jiwa yang menggoda kami. Tapi kami yakin dan percaya Allah itu ajaib, Allah itu kuasa, Allah itu selalu menjaga kami, Allah itu selalu membimbing kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Atas segala syukur kami yakin dan percaya malaikat Tuhan hadir di tempat ini, malaikat Tuhan hadir untuk membimbing dalam ibadah kami. Kami yakin Tuhan, Tuhan itu kuasa ajaib, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban Tuhan lepaskan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang lumpuh Tuhan sembuhkan. Karena kami yakin dan percaya setiap permohonan kami Tuhan itu mendengar. Mudah-mudahan dari saat ini ya Tuhan, dan tetap memuliakan nama-Mu, bagaimana Kristus telah menjaga kami. Kami kembali bersyukur terhadap-Mu. Kami selalu menyembah Engkau Tuhan. Sadarkan kami, jauhi dari kami dari pengaruh yang tak pantas bagi kami. Karena kami masih pemuda berjalan, yang belum tahu apa-apa, yang belum tahu firman Tuhan, yang belum tahu hukum Tuhan seluruhnya. Kami yakin dan percaya di dalam doa kami, di dalam iman kami mampu, sebab Tuhan selalu menjaga kami. Kami yakin dan percaya kami kuat, sebab Roh Kudus Tuhan membimbing setiap langkah kami. Amin. Mari kita angkat dan puji penuh kasih, sebab Allah berkorban bagi kita. Kasih Allah sungguh terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku.
Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 2 dan disambung dengan ayat 19 sampai dengan 29. Beginilah mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dialah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadikan keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Kita sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita nyanyikan mulia bagi Bapa. Sama seperti yang diucapkan orang-orang yang percaya di seluruh dunia, kita sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan Allah, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Silakan kembali. Episode yang akan kita dengarkan pada minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus tertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita mendengarkan waktu jemaat. Warta jemaat Minggu 28 Maret 2021
Kepala Sidang Komite Majelis LS dan Ketua Sel Grup mengucapkan selamat datang warga jemaat, khususnya bagi jemaat yang pertama kali menghadiri kebaktian di gereja ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan salam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bergembira kalau kita dapat terus bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Kepala Sidang Majelis LS dan TS dan Ketua Sel Grup mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, jadwal kegiatan pelayanan sepekan bisa kita lihat di berita kita masing-masing. Yang keempat, diberitahukan konferensi nasional GMI Makedonia Moses Sepinggan akan diadakan pada hari Senin 12 April 2021 pukul 14.00 WIB. Oleh karena itu akan diadakan konferensi nasional dan rapat panitia pembangunan pada hari Minggu 28 Maret 2021 setelah ibadah gelombang kedua. Yang kelima, diberitahukan pada hari Minggu 6 Juli 2021 akan diadakan angkat sini atau meluap. Oleh karena itu, bagi bapak dan ibu yang anak-anaknya akan angkat sini akan segera mendaftarkan kepada pendeta ataupun guru injil. Yang keenam, diberitahukan oleh karena kita mengadakan ibadah malam pasion pertama sampai dengan 4 Senin sampai dengan Kamis, maka untuk minggu ini ibadah sel grup, ibadah PBI dan ibadah PDI di Bentik. Yang ketujuh, diberitahukan Senin 29 Maret 2021 akan diadakan ibadah malam pasion pertama di GMI Makedonia Moses Sepinggan masuk pukul 19.30 WIB. Petugas bisa kita lihat di kita masing-masing. Yang ke-8, diberitahukan Selasa 30 Maret 2021 akan diadakan pada malam pasion kedua di GMI Makedonia Moses Sepinggan masuk pukul 19.30. Petugas tertera di kita masing-masing. Yang ke-9, diberitahukan Rabu 31 Maret 2021 akan diadakan pada malam pasion yang ketiga. Petugas bisa kita lihat di kita masing-masing. Yang ke-10, diberitahukan Kamis tanggal 1 April 2021 akan diadakan malam pasion yang keempat. Bisa kita lihat di kita masing-masing. Yang ke-11, diberitahukan Jumat tanggal 2 April 2021 akan diadakan pada Jumat Agung di GMI Makedonia Moses Sepinggan masuk pukul 9 WIB. Petugas bisa kita lihat di kita masing-masing. Yang ke-12, diberitahukan Minggu tanggal 4 April 2021 akan diadakan pada Pasca Subuh di GMI Makedonia Moses Sepinggan masuk pukul 05 WIB. Petugas bisa kita lihat di kita masing-masing. Yang ke-13, diberitahukan Minggu 4 April 2021 akan diadakan kepada Pasca atau bersihkan air di GMI Makedonia Moses Sepinggan masuk pukul 9 WIB. Petugas bisa kita lihat di kita masing-masing. Ketiga, warga keuangan yang masuk minggu ini persembahan pertama dan ketiga totalnya berjumlah Rp3.335.000. Yang kedua, persembahan persebulan yang masuk minggu lalu 21 Maret 2021 bisa kita lihat di kita masing-masing. Jumlahnya Rp3.380.000. Persembahan dan kehadiran ibadah sel grup 1 minggu yang lalu bisa kita lihat di kita masing-masing. Jumlahnya Rp1.172.000. Yang keempat, hasil sawit bisa kita lihat di kita masing-masing. Total bersihnya Rp3.231.530. Yang kelima, persembahan seksi bisa kita lihat di kita masing-masing. Yang keempat, ucapan syukur. Yang pertama, diterima ucapan syukur dari Mak Marina Bolenggolan, mengucap syukur atas berkat Tuhan seluruh keluarga dalam keadaan sehat, secara khusus buat acara Marbulus Saul berdirinya pada tanggal 20 Maret 2021 dapat berjalan dengan baik. Mohon dukungan doa kiranya agar pemberkatan nikah dapat berjalan dengan baik pada tanggal 9 April 2021. Begitu juga dengan anak-anak diberkati oleh Tuhan dan segala pekerjaan dan usaha keluarga diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur melalui gerejanya bisa kita lihat di kita masing-masing. Tuhan Yesus berkati. Yang kedua, diterima ucapan syukur dari keluarga Sinaga atau Pak Paimam, mengucap syukur atas berkat Tuhan seluruh keluarga dalam keadaan sehat. Mohon dukungan doa buat seluruh keluarga kiranya diberikan Tuhan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Begitu juga orang tua keluarga yaitu Opung Lasmo Sinaga dan mertuanya Opung Riris Borusegian, kiranya diberikan Tuhan kesehatan dan panjang umur.
Begitu juga selalu pekerjaan dan usaha keluarga diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur melalui gereja bisa kita lihat di kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan syukur yang masuk minggu ini 200.000 rupiah. Total persembahan yang masuk minggu ini berjumlah 7.887.000 rupiah. Terima kasih atas persembahan yang kita kumpulkan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami juga berterima kasih banyak kepadamu karena Engkau selalu setia menemani kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu sehingga kami bisa hadir di rumah-Mu yang kudus ini untuk beribadah dan memuji nama-Mu di surga. Bapa yang baik, bila kehadiran kami di tempat ini, kiranya kami benar-benar hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Bapa yang baik yang berada di surga, yang sebetulnya kami pada saat ini tidak layak untuk hadir di rumah-Mu yang kudus ini, karena kami manusia yang lemah, manusia yang banyak kesalahan dan kesilapan. Tapi kami bersyukur Engkau Allah yang baik kepada kami, sehingga kami dapat masuk ke rumah-Mu yang kudus ini, biarpun berbagai masalah dan pergumulan kami dan beban kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang baik dalam kehidupan kami. Bapa yang baik yang di surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan pada saat ini Tuhan yang sempat hadir juga di tempat ini. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menaungi kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat pekerjaan kami jemaat-Mu yang pada saat ini. Kiranya senantiasa Tuhan berkati kami lewat pekerjaan kami, biarlah selalu berkat tercurah, karena kami yakin dan percaya Engkaulah Allah yang telah menyediakan berkat-berkat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, yang sedang mencari pekerjaan dan bahkan yang sedang mencari jodoh. Kiranya Tuhan senantiasa Engkau memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anak kami yang membutuhkan pada saat ini Tuhan. Bapa yang baik yang di surga, kami juga berdoa juga pada saat ini buat jemaat Tuhan yang pada saat ini merayakan ulang tahunnya dalam seminggu ini Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan Engkau memberikan umur yang panjang dan memberikan hikmat dalam kehidupan mereka. Biar senantiasa Tuhan kami jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun pada saat ini Tuhan semakin bertumbuh untuk mengenal Engkau. Bapa yang baik yang di surga, puji juga Tuhan. Pada saat ini juga kami juga mau berdoa buat seluruh para majelis, para pelayan-Mu di gereja ini, supaya Engkau memberikan kepintaran dan kepandaian untuk melayani Engkau. Pakailah kami sebagai pelayan untuk gereja ini Tuhan, ini untuk memajukan gereja kami ini. Biar pelayanan kami di tempat ini Tuhan semakin memberkati, dan biarlah jemaat Tuhan juga Tuhan semakin giat untuk hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang baik yang di surga, inilah kami Tuhan yang serahkan kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, biarlah Engkau senantiasa hadir di tempat ini. Biar sampai akhir nanti pada kami ini Tuhan, benar-benar hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Bapa yang baik yang di surga, kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan buat jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati mereka, memberkati segala obat dan makanan yang mereka konsumsi Tuhan. Biar kesembuhan Tuhan hanya daripada-Mu saja. Bapa yang baik di surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang lanjut usia Tuhan. Kiranya juga senantiasa Tuhan memberikan kekuatan dan kelegaan kepada mereka Tuhan. Biar di usia mereka yang sudah tua Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka Bapa. Bapa yang baik yang di surga, kami juga mau berdoa pada Tuhan buat jemaat Tuhan yang selalu setia memberikan persembahan kepada-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan membalasnya dengan segala
jerih payah mereka Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan yang memberikan persembahan mingguan, persembahan perpuluhan Tuhan. Biar senantiasa nama selalu dimuliakan lewat persembahan mereka. Kami berdoa satu sebuah jemaat Tuhan yang pasal Tuhan belum bisa memberikan persembahan, terutama persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Biarlah Engkau juga menggerakkan hati mereka Tuhan, dan biar mereka nyatakan Tuhan lewat kehadiran mereka di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Bapa yang baik di surga, secara juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang pasal juga Tuhan, memberikan ucapan syukur kepada-Mu. Ya Tuhan, Engkau juga berkati mereka. Secara khusus kami mau berdoa buat saudara kami Mama Marina Berundeng-Bulan, yang Bapa yang di surga, saudara kami ini Tuhan, merasa bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu yang masih bisa dirasakan dalam kehidupan dia Tuhan. Secara khusus Tuhan, buat acara Patu Polon putrinya pada tanggal 20 Maret 2021 yang akan datang Tuhan bisa berjalan dengan baik. Karena itu Tuhan, hanya kasih dan penyertaan-Mu yang selalu melingkupi kehidupan mereka. Bapa yang baik di surga, dan kami mau serahkan keluarga juga Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka, melindungi mereka, memberikan rezeki di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati segala pekerjaan mereka Tuhan, berkati segala usaha-usaha mereka, berkati juga anak-anak mereka yang ada di kampung ini dan perantauan. Biar senantiasa Tuhan memberkati kesehatan mereka. Sesaat Tuhan, kami mau berdoa buat acara pemberkatan nikah putrinya pada tanggal 9 April yang akan datang Tuhan. Kami mau serahkan tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan cuaca yang baik, memberikan kesehatan kepada keluarga ini Tuhan. Biar acara ini Tuhan bisa berjalan dengan baik tanpa kekurangan apapun. Engkau menyediakan segalanya yang mereka butuhkan Tuhan di tengah-tengah acara pemberkatan nikah dan adat yang mereka akan laksanakan pada hari raya nanti Tuhan. Kami mau berdoa buat seluruh para undangan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan Tuhan, dan Engkau melangkahkan kaki setiap undangan saudara kami ini Tuhan untuk menghadiri pestanya Tuhan. Biar senantiasa saudara kami ini merasa bersyukur dan berterima kasih dan bersuka cita karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik yang di surga, begitu juga kami juga mau berdoa buat saudara kami Sinaga. Ya Tuhan, saudara kami juga Tuhan merasa bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena kasih dan penyertaan-Mu yang bisa dirasakan di sepanjang kehidupan dalam satu minggu ini Tuhan. Bapa yang baik, yang mengusahakan berkenan tangan pengasihan-Mu, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, melimpahkan segala rezeki-Mu kepada mereka Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Engkau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka Tuhan yang ada di kampung ini. Kiranya senantiasa Tuhan menjauhkan mereka dari segala mara dan bahaya. Sesaat juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua saudara kami yaitu Oku Lasma Sinaga dan ibu mertuanya yaitu Oku Lilis berusia dia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga kedua orang tua kami ini. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Biarlah di usia yang semakin tua Tuhan, Engkau selalu setia menemani kedua ibu kami ini Tuhan. Biar kedua orang tua kami ini Tuhan benar-benar mendapat berkat yang luar biasa dan mendapat kekuatan hanya daripada-Mu saja. Berkati Tuhan juga anak-anak dan kompal dari orang tua kami ini Tuhan yang ada di kampung ini dan di perantauan. Biar senantiasa Tuhan keluarga saudara yang merasa bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang menjaga mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa yang baik yang ada di surga, saat juga kami berdoa juga Tuhan buat jemaat kami yang pada saat ini Tuhan yang terlalu setia juga untuk hari di tempat ini menemani kami Tuhan, beribadah kepada-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau juga berkati mereka, terutama kuasa saudara kami yang datang dari tempat jauh pada saat ini untuk membagikan talentanya yaitu bermain musik. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberkati mereka yang datang pada saat ini Tuhan. Engkau pakailah mereka Tuhan sebagai pelayan di tengah-tengah gereja-Mu juga Tuhan.
Bapa yang baik, di Tuhan Tuhan kami, jemaat Tuhan yang bersama di Tuhan Tuhan, di tengah-tengah keuangan kami, biarlah Tuhan selalu setia menemani kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan seminggu ke depan, biarlah senantiasa Tuhan melindungi dan menjaga kami. Jauhkan kami segala dari mara dan bahaya Tuhan. Berkati segala pekerjaan kami seminggu ke depan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang baik yang mencari surga, inilah doa kami ini Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan juga ampunkan kami atas dosa dan kesalahan kami yang selalu kami perbuat di hadapan-Mu. Kiranya berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan terhalang karena dosa dan perbuatan kami yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kehendak mulai akan jadi. Amin. Kita sampaikan kita kasih Tuhan Yesus.
dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami roh hikmat-Mu ya Tuhan, ketika kami akan mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, Markus pasalnya yang ke-11. Markus pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Markus pasal 11 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawa kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atas. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, minggu ini kita mau menggumulkan firman Tuhan dengan tema "Bersoraklah karena keselamatan yang kita terima dalam Yesus." Bersoraklah karena keselamatan yang kita terima dalam Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika seorang pemimpin akan berkunjung ke sebuah daerah ataupun mau melihat daerah-daerah yang dipimpin, pasti pemerintahan setempat akan menyambutnya dengan istimewa. Contoh masang bendera, contoh semua pinggir jalan dibabat. Kalau tadi dari dalam bendera, kalau pejabat ia pekarangan. Karena mau menyambut pemimpin yang akan melintas di daerah kita. Itu pemimpin di dunia disambut dengan kemewahan, disambut dengan istimewa, sehingga ketika pemimpin itu sampai berkunjung ke daerah kita, dia merasa kalau semua kita menghargai dan memberikan penghormatan yang baik. Pada saat ini Yesus sebagai pemimpin, Yesus pemimpin raja yang akan membawa kita kepada keselamatan. Sebelum dia memasuki kota Yerusalem, apa yang disambut, apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu, Bapak Ibu? Sebelum Yesus masuk ke kota Yerusalem, Yesus menyuruh kedua murid untuk pergi mengambil keledai yang sedang tertambat, yang belum pernah ditunggangi siapa.
Yesus. Kalau ada orang yang bertanya mengapa engkau melepas keledai itu, jawablah, Tuhan memerlukannya dan Dia akan mengembalikannya kembali. Segera kedua murid itu pergi dan melihat benar ada keledai yang tertambat, dan mereka melepaskan keledai ini dan membawanya kepada Yesus. Dan benar apa yang dikatakan Yesus ketika mereka membuka talinya, ada yang mengatakan, mengapa kau melepaskan keledai itu? Wajar, mungkin aku nasa keledai. Kenapa orang asing melepaskan keledai milik mereka? Tetapi kedua murid tadi mengatakannya seperti yang dikatakan Yesus, Tuhan memerlukannya dan Tuhan juga akan mengembalikannya kembali ke tempat. Dan mereka pun membiarkan kedua murid itu pergi membawa keledai ini kepada Yesus dan memberikan alas di atas keledai, dan Yesus naik ke atas keledai itu menuju masuk kota Yerusalem. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, mengapa Yesus naik keledai? Kenapa Yesus naik keledai? Kalau ada yang kita baca Zakaria 9 ayat 9. Mungkin agak susah karena jarang dibuka. Zakaria 9 ayat 9. Yesus mengendarai keledai sebelum masuk ke kota Yerusalem. Itu sesungguhnya adalah nubuat Nabi Zakaria. Jadi memang itu yang harus dikerjakan Yesus. Yesus harus naik keledai yang mudah, yang tidak berbeban berat. Jadi Yesus mengenapi nubuat Zakaria. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, kenapa Yesus tidak naik kuda biar seperti gagah, raja yang gagah? Padahal Bapak Ibu, ada orang bijak mengatakan jangan jatuh ke lubang yang sama. Keledai bodoh mau dia jatuh ke lubang yang sama. Keledai sering dikatakan hewan yang bodoh karena dia mau masuk ke lubang yang sama. Tetapi keledai juga Bapak Ibu melambangkan kerendahan hati. Keledai pada saat itu orang-orang Yahudi memakainya untuk mengangkat beban. Keledai pada saat itu tidak dipakai untuk berperang karena berjalannya pun lambat. Jadi Bapak Ibu, Yesus memasuki kota Yerusalem, Dia menunggangi keledai sebagai raja yang membawa beban-beban manusia, yaitu dosa. Yesus raja yang memasuki kota Yerusalem adalah Yesus raja yang memiliki kerendahan hati, bukan dengan kegagahan. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Keledai tadi dialasi baju dan mereka menaik dan mereka diiring-iringi. Yesus dan murid-muridnya diiringi orang banyak dan berseru, Hosana, Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Semua orang bersorak-sorai, semua orang berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Seperti mengiring-iringi pemimpin pejabat negara. Hosana, Hosana, diberkatilah Dia, diberkatilah Dia. Sepanjang jalan sebelum masuk kota Yerusalem, mereka bersorak dan berseru-seru menyambut kedatangan Yesus, tetapi dengan kerendahan hatinya, bukan dengan kemewahan dan kegagahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus,
sampai Jumat kita ibadah, hari Minggu kita ibadah. Minggu ini dikatakan Minggu Palmarum yang akan mengingatkan kita peristiwa perjalanan salib dan peristiwa kebangkitan Yesus. Apa yang sudah kita persiapkan Bapak Ibu memasuki momen malam Paskah pertama sampai keempat, Jumat Agung, dan dilanjutkan tadi lagi Paskah. Apakah kita sambut mereka, yaitu Yesus, seperti orang-orang yang menyambut dengan berseru Hosana? Atau Bapak Ibu kita berpikir, selalu pada malam Paskah, Jumat Agung sama semua ini. Apakah kita tidak bersorak-sorai? Apakah kita tidak berseru seperti orang-orang yang menyambut Yesus? Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, seharusnya momen Jumat Agung dan Paskah ini adalah momen perayaan yang terbesar di umat Kristen. Karena kalau Yesus tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah kelahirannya. Kematiannya dan kebangkitannya inilah menunjukkan kalau Yesus itu benar-benar Tuhan yang telah mengangkat beban manusia dan kita lepas dari belenggu dosa. Amin. Apa yang mau kita lakukan Bapak Ibu? Seperti tema kita, bersoraklah. Bersoraklah, bersyukurlah, nikmati dan renungkanlah malam-malam perenungan. Setiap malam kita Senin sampai Kamis, semua ayat Alkitab dibaca sebelum Yesus ditangkap untuk disalib. Ada yang berjanji Bapak Ibu? Karena sudah aku dengar tik-tik, aku berjanji tidak absen Senin sampai Kamis setiap malam. Ada yang mau berjanji sama Tuhan? Ada yang mau berjanji? Itu bentuk sorak kita dan syukur kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu berjanji Senin, Kamis, Jumat, Minggu tidak absen beribadah, benar pujian kita, renungkan firman-Mu Tuhan pagi, siang, dan malam hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan yang kita senangkan ketika kita setia untuk beribadah. Itu bentuk sorak-sorai kita, itu bentuk syukur kita. Ternyata jemaat GKI Makedonia Kota Timika adalah pribadi yang mau bersyukur karena keselamatan yang mereka terima. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keselamatan tidak bisa kita dapatkan kecuali dalam nama Yesus. Yesuslah yang bisa melepaskan kita dari belenggu dosa. Yesuslah yang mampu melepaskan kita dari ikatan dosa. Sebanyak apapun harta Bapak ini, ketika tiba hari penghakiman, maka iman dan perbuatan kita lah yang akan kita pertanggungjawabkan. Percaya Yesus, sudah melakukan perintah Yesus, masuk ke kerajaan Allah. Atau sebaliknya, mempertahankan dan memelihara iman kepada Yesus ini butuh perjuangan. Mampukah kita melawan keinginan daging? Mampukah kita melawan keinginan daging yang membuat kita terjerumus dan masuk ke dalam dosa? Banyak Bapak Ibu keinginan, macam-macam keinginan daging. Ketika kita tidak dapat menguasai diri kita dan kita memuaskan nafsu dunia kita, maka sesungguhnya dosa terus menghantui pikiran dan hidup kita. Mencari suami, istri, orang tua, dan anak-anak, lakukanlah keinginan Tuhan, bukan keinginan daging kita. Kalau keinginan Tuhan yang kita lakukan, maka suami istri akan bekerja sama untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Amin.
Tapi kalau suami egois Bapak Ibu, dok mahamu akan nantai, nah mendidik, dok nama mengajar, itu bisa tinggalin amatan. Amata lepas tak? Itu tidak boleh. Begitu juga dengan istri sama suami. Biarlah yang penting sudah bersekolahan, tanggung jawab gurunya. Mau anakku berhasil ikut terserah guru. Dan tidak bertina. Apalagi musim corona saudara. Belajar dari. Semua orang tua mengeluh kenapa anakku belum bisa sekolah. Padahal pesta, rame-rame. Ini perkumpulan orang tua ini. Ini pasti suara hati orang tua ini. Puasa. Semua dia dong pemerintahan Jokowi. Pasti semua mengeluh. Gaji baru masih aja. Apalagi yang anak-anaknya masih kelas 1 SD, kelas 2 SD. Yang perlu diperhatikan dan dibimbing pertumbuhan pelajarannya. Bapak Ibu, kita boleh melihat apa sesungguhnya rencana Tuhan. Yang dulunya mungkin orang tua bisa lepas tangan, biarlah anakku bersekolahan dan tugas guru yang mengajar mendidik mereka secara pengetahuan. Sekarang berubah. Kalau kita membiarkan Dok Messi dari ina gurunya virtual ina guru Dok Messi, kalau kita tidak pantau anak-anak kita akan meraja. Kalau ada menahan bisa dari margin nama, menonton YouTube nama, chatting-chattingan nama, itu bisa dah. Itu harus pakai seminggu 20.000, mah habis. Yang mana lo belajar itu? Udah uang pakai, uang jajan, uang handphone lagi macam. Beban orang tua bertambah. Tapi Bapak Ibu, kumpulkanlah. Sesungguhnya ini akan mengubah hidup kita untuk lebih memperhatikan anak-anak kita, untuk lebih bertanggung jawab akan pertumbuhan rohani dan jasmani anak-anak kita. Semua ini telah direncanakan dan diatur oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Jadi Bapak Ibu jangan mengeluh dan bersungut-sungut karena pemerintahan mengizinkan atau memperbolehkan pesta, tetapi bergumulah apa rencana Tuhan bagi keluargamu di musim pandemi COVID-19 ini. Bergumul. Lihat, Yesus tahu di depanmu nanti ada yang berdamai. Ambil itu, lepaskan itu, dan kalau ada yang mengatakan mengapa engkau melepaskannya, jawab Tuhan memerlukannya dan Dia akan mengembalikannya kembali. Sesungguhnya Bapak Ibu jemaat dosa setingkat, Tuhan tahu apa yang akan terjadi beberapa hari, minggu, bulan, dan tahun ke tahun di depan kita. Yang harus kita kerjakan dan lakukan hanya taat, bersungguh-sungguh. Nah baru Tuhan, nah baru guru, lihat muridnya, ketaatannya melakukan segala rencana Allah yang besar. Bisa saja murid-murid tadi mengeluh, Tuhan nanti kami disebut panako, gak keledai kita itu Tuhan. Tapi lihatlah ketaatan. Mereka percaya kuasa Yesus bekerja, kuasa Yesus tahu apa yang akan terjadi jauh di depan mereka. Bukankah kita harus seperti itu Bapak Ibu? Kita harus tahu apa rencana Tuhan buat bangsa, negeri, dan daerah kita ini, terlebih untuk anak-anak kita. Kalau masa depan anak-anak kita Bapak Ibu jangan takut, Tuhan sudah pikirkan itu. Yang penting bekerja dan berdoa. Tuhan telah sedia. Itu yang harus kita kerjakan. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, tetap bersyukur karena keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau hidup Bapak Ibu terus mengeluh sambil bekerja, yang dikerjakan tentu tidak akan jalan. Sarupai dengan untuk dengan mungkin kalau kita waktu balian waktu Jumat, jol marbadai jol hasil pas itu turun. Naik tako mah, dan timbangan kurang mah, harga sawit turun mah. Coba suami istri kompak mau pergi ke ladang, semua akan diberkati. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Kebutuhan Inang Muria, Inang Tari, Om Baby, semua Tuhan tahu.
Tuhan. Stop Bapak Ibu, salahkan Tuhan. Berhentilah. Bersoraklah. Bersyukurlah. Sambutlah Raja Damai. Yesus yang telah membawa beban berat kita. Dosa itu sesungguhnya adalah beban yang sangat berat, yang tidak bisa kita lepaskan. Tetapi karena anugerah Allah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Jadi mari Bapak Ibu lihat, Tuhan punya rencana yang baik, bahkan terbaik bagi keluarga kita masing-masing. Itu kita imani. Karena Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi menurut Tuhan baik, pasti sudah baik menurut kita. Jangan putus asa ketika anak-anak tidak sesuai dengan rencana kita, ketika menantu atau mertua tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan putus asa. Jangan laporkan bebanmu ke media sosial, lagi galau. Laporkanlah sama Bapak Ibu. Sekarang menanya orang galau atau tidak, tak perlu duduk. Lihat aja status Facebooknya. Lagi berfoto bersasar di mana, oh berarti lagi happy. Oh lagi merenung di mana, oh berarti lagi tangis. Tak perlu kita duduk pun orang pintar. Buat perasaan sebenarnya, tak perlu Bapak Ibu. Lihat statusnya. 5 menit sekali story, ya kan? Status cerita, status WA, status Facebook, lihat aja happy. Tapi kalau boleh happy itu yang disampaikan sehingga orang terberkati lewat kebahagiaan. Jangan kegalauan kita membuat orang baru satu. Ini ada orang yang tadi. Orang berstatus semua menaksir. Satu status Bapak Ibu, berapa juta yang menaksirkan satu status ini? Bermiliar-beli. Statusnya di Kota Padang, anak kita berangkat di Papua, ada lagi Dior di Kota Padang. Yakin nggak Bapak Ibu? Tes. Bahaya. Kalau ada pergumulan Bapak Ibu, kalau ada persoalan Bapak Ibu, jangan keluhkan di media. Sampaikanlah kepada Tuhan. Saya lebih setuju kebahagiaan yang disebarkan di media, biar melalui kebahagiaan kita orang banyak jangan galau Bapak Ibu. Aji rohani dan tetangga, cek status. Marah utang kantor pakai, asal status so. Kan galau kita Bapak Ibu. Galau. Marah upload foto, marah kredit, handphone nak asal keren. Nah lomba banget kayak tertutup karena handphone yang canggih. Hanya status biar dilihat orang keren, gagah, bukan karena hubungan kita dengan Tuhan yang paling intim. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara nikmati dan memasuki perenungan beberapa hari ke depan. Yesus yang mati itu untuk menyelamatkan. Ya biasa Bapak Ibu nanti kalau cuma aku pada baju biru sudah bawa. Dan kita habis tangis, ada pada tangisnya. Ya kalau Bapak itu otomatis itu. Apalagi kalau sudah dibaca Yesus dicambuk, Yesus diludahi, ditusukkan lagi lambungnya, semua kita menangis. Tetapi tangisan itu kuatlah. Sesungguhnya kami jemaat Kota Sepinggang bersorak-sorai karena keselamatan yang kami terima dalam Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima pada saat ini. Yesus datang membawa beban dosa kami. Kami bersyukuri dan kami pantas bersorak dan bersuka cita karena keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami dalam Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan menjadi pribadi yang senantiasa menguasai diri kami dan melawan keinginan-keinginan daging kami. Ajari kami juga ya Tuhan untuk boleh merenungkan bahkan memelihara iman percaya kami sampai kami nanti mati. Iman kami tetap berpegang teguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ajari kami Tuhan untuk terus tetap belajar memelihara iman percaya kami dengan terus menaikkan puji-pujian, doa dan dekat bersekutu kepada Tuhan. 1 minggu ke depan kami akan merenungkan lewat ibadah malam Pasion
Jumat Agung dan ibadah Paskah itu. Biarlah seluruh jemaat boleh menikmati satu minggu ini bersama dengan Tuhan. Bentuk rasa syukur dan sorak-sorai mereka menikmati keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami pribadi dan pas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sebelum biasa teman-teman balik dari kemuliaan untuk berkat firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kami mengundang semuanya bersebelah. Mari kita katakan selamat datang dari Tuhan. Betapa baiknya engkau Tuhan. Mari teman-teman kita mendengar Tuhan. Bahwa baik Tuhan. Berikan kepada Allah berpuji. menyertai kamu sekalian saat ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Amin.